Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'da. Qad qala ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah. Walidzalika qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Al-hadis. Shadaqallahul azim. Wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah serta saudara-saudara muslim yang saya hormati dan yang saya muliakan. Mudah-mudahan dengan bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam mari kita atur sanjungkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Bersyukur yang kesekian kalinya terhadap Allah Subhanahu wa taala bahwa dengan iradah Allah pada malam ini kita mulai melaksanakan taklim rutin yang diadakan oleh grup pribadi kita, dan semoga bermanfaat bagi halayak ramai, terutama saudara-saudara kita muslim di mana saja berada. Dan taklim ini diadakan di Majlis Ta'lim Nurul Iman yang beralamat yang tertera di bawah ini. Siapapun yang mau hadir, kami membuka pintu lebar-lebar. Silahkan datang ke alamat di bawah ini. Dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Artinya, terjemah letterleknya adalah hanya orang-orang yang berilmu yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Faktanya dan kenyataannya manusia tidak dipandang dari besar tubuhnya. Tidak dipandang dari gagah perkasanya. Menurut Allah manusia mulia karena ilmu dan pengetahuannya. Karena dengan ilmu hidup menjadi mudah. Tanpa ilmu hidup menjadi susah. Ditambah pula dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi mayuridillahu bihi khairan yufaqihu biddin, yang artinya siapa saja, man itu min syagil umum, laki perempuan, tua muda, pejabat rakyat, yang akan dibikin orang baik-baik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yufaqihu biddin, sedikit demi sedikit Allah tanamkan ilmu fikih dalam dirinya untuk melaksanakan ibadah beragama. Mudah-mudahan dengan mulai taklim ini kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi calon manusia-manusia yang baik di masa depan. Dan demikian mudah-mudahan kita juga mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kitab yang kita akan kaji adalah kitab dasar. Pesantren Salafi, kitab ini sangat dasar. Bahkan di pesantren saya dulu tidak sempat dikaji ini. Karena terlalu dasarnya. Padahal di dalam kitab inilah jawaban-jawaban sholat yang terlengkap. Di dalam kitab ini syarat Fatihah disebutkan. Di dalam kitab ini syarat sahnya takbiratul ihram dinyatakan. Yang tidak ada di dalam kitab-kitab yang lain. Karena setiap kitab satu dengan yang lainnya memiliki kelebihan dan memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kita mulai saja
mengkaji kitab ini dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dibuka kitabnya masing-masing dan siapkan catatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kitab ini diawali dengan kalimat bismillah? Yang pertama, iqtidaan bil kitabil aziz. Mengikuti jejak langkah Al-Quran yang mulia. Karena Al-Quran yang mulia juga diawali dengan kata-kata Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang kedua, wa amalan bisunnati Rasulillah, dan melaksanakan terhadap sunnah Nabi Muhammad SAW yang beliau berkata dalam sebuah hadisnya, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta aynaqisul barakah, yang artinya setiap amal perbuatan persoalan yang baik la yubda'u fihi bi bismillah, yang tidak diawali dengan kalimat bismillah, fahuwa aqta, maka persoalan itu adalah akto. Apa akto? Aynaqisul barakah, kurang barokah. Ibarat makan itu hanya 4 sempurna apa? 4 sehat, 5 sempurna. 4 sehat, 5 sempurna. Naqisul barokah bagaikan ayam jago yang tidak ada ekornya. Sejago ayam hebat, tapi kalau ayam jago itu tidak ada ekornya, kelihatannya hebat apa enggak? Enggak. Naqisul barokah itu ibarat perempuan cantik, bahenol, semok, denok, hidungnya mancung, bibirnya merah, pipinya licin, tapi kepalanya botak. Naqisul barokah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Makna bismillah yang saya dapat dari pondok pesantren kastrologi, karena di sana saya masaknya di kastrol, adalah kalawan nyebut jenengan Allah kang maparin nikmat agung di dunia lan di akhirat, tur maparin nikmat cilik di akhirat belaka. Dari kalimat ini seakan-akan nikmat dunia ini lebih besar daripada nikmat akhirat. Karena dunia ini disebut nikmat agung, sedangkan akhirat disebut nikmat cilik. Sebenarnya wal makna al maksud bukan begitu. Dengan mengatakan nikmat agung di dunia, artinya orang yang berhak mendapat nikmat Allah di dunia itu jumlahnya terlalu banyak. Maka disebut nikmat agung. Karena di dunia ini semua makhluk mendapat nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Muslim yang taat ibadah dapat nikmat. Muslim yang malas ibadah dapat nikmat apa enggak? Muslim yang munafik masih dapat enggak nikmat? Bahkan kafir dapat nikmat dengan Allah. Bahkan yang memusuhi Allah sekalipun, menginjak-injak Al-Quran sekalipun, merobek, membakar Al-Quran sekalipun, masih dapat enggak nikmat dari Allah. Itulah. Bahkan kadang-kadang kita ngiri. Orang kafir mobilnya lebih bagus daripada mobil ustad. Betul. Ustad mau ngaji naik motor butut. Orang kafir lewat naik BMW. Di pelebah becek BMW nginjek becekan nyebret ke motor ustad, setan. Padahal kita mau ibadah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, itu maksudnya. Di terjemahan yang resmi di Indonesia, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah
dan Maha Pengasih. Apa arti pemurah? Murah itu kalau barang semua bisa beli. Tetapi pengasih tidak dimiliki oleh semua orang. Orang yang jualan dengan harga murah, semua masyarakat, baik disenangi penjual atau dibenci penjual, itu bisa beli karena barangnya murah. Tetapi pengasih, orang yang dibenci oleh penjual tidak mungkin dikasih. Itu ya bedanya pemurah dan pengasih. Hadirin rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa dijadikan awal bacaan? Karena Bismillahirrahmanirrahim itu menghimpun intisari dari semua ilmu yang ada di dunia. Ilmu-ilmu yang ada di dunia. Baik dari ilmu agama, teknologi, politik, antariksa, matematika, kedokteran, semua ilmu yang ada di dunia itu sumbernya dari Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim yang berjumlah 6.666 ayat, 114 surat 30 juz, intisarinya ada di dalam surah Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah yang terdiri daripada 7 ayat, intisarinya ada di kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim yang terdiri daripada 4 kalimat, intisarinya ada di kalimat pertama yaitu bismi. Maka sengaja di sini bismi saya panjangkan. Mungkin kalian kalau saya belum bahas nggak paham apa artinya bismi dipanjangkan. Kalimat bismi yang terdiri daripada 3 huruf ba, sin, mim, intisarinya ada di huruf pertama yaitu huruf ba. Dari huruf ba yang berbaring titik bawah, intisarinya ada di titiknya. Karena titik ba memiliki makna masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apapun yang Allah kehendaki adanya pasti ada, dan apapun yang Allah kehendaki tidak adanya pasti tidak akan ada. Dan titik ini mengawali semuanya. Kalian mau gambar apa? Pasti berangkat dari sebuah titik. Kalian mau menulis apa? Pasti berangkat dari sebuah titik. Dari titik ini bisa jadi ba. Dari titik ini bisa jadi alif. Dari titik ini bisa jadi lam. Semuanya berangkat dari sebuah titik. Maka titik inilah yang sangat berfungsi dan punya arti yang paling mulia dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim, pernahkah kalian menghitung ada berapa kalimat? Kalimatnya ada 4. Bismi, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kenapa hanya 4? Allah desain 4 kalimat ini untuk menjawab ancaman syaitan yang terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 17. Karena ketika setan dikutuk oleh Allah, dilaknat oleh Allah, setan dengan legowo menerima laknatnya Allah, dan lalu setan bersumpah seraya mengancam di depan Allah. Apa kata setan? Summa la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aksaruhum syakirin. Yang artinya, kemudian ya Allah, izinkan aku mendatangi hamba-hambamu. Min baini aidihim, saya akan datang menggoda manusia dari hadapan mereka. Wa min khalfihim, saya akan datang menggoda manusia dari belakang mereka. Wa an aimanihim, saya akan datang kepada mereka dari sebelah kanan mereka. Wa an syama'ilihim, dan saya akan datang kepada mereka dari sebelah kiri mereka.
wala tajidu aksaruhum syakirin, dan engkau ya Allah tidak akan menemukan hamba-hambamu yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dibuktikan di dalam surat Yasin, Allah yang berfirman, bismillahirrahmanirrahim, laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'min. Bahwa kebanyakan manusia itu, kebanyakan mayoritas tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ciptakan bismillahirrahmanirrahim. Dengan membaca bismillahirrahmanirrahim yang terdiri dari 4 kalimat itu, maka celah-celah setan yang akan datang dari 4 penjuru, depan, belakang, kanan, dan kiri, tertutup semua oleh kalimat bismillah. Datang dari depan, ada kalimat bismi. Datang dari belakang, ada kalimat Allah. Datang dari kanan, ada kalimat ar-Rahman. Datang dari kiri, ada kalimat ar-Rahim. Dan setan tidak pernah berani menggoda manusia. Datang dari atas, karena dari atas ada malaikat hafadhah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Itu jumlah huruf Fatihah. Jumlah kalimat Fatihah. Jumlah kalimat bismillah. Jumlah hurufnya ada berapa? Jumlah hurufnya? 19. Jumlah hurufnya adalah 19. Lihat ke layar. 1 ba, 2 sin, 3 mim, 4 alif, 5 lam, 6 lam, 7 ha, 8 alif, 9 lam, 10 ro, 11 ha, 12 mim, 13 nun, 14 alif, 15 lam, 16 ro, 17 ha, 18 ya, 19 mim. 19. Apa maksudnya dengan angka 19? 19 itu adalah angka terendah sekaligus tertinggi dalam angka matematika. Angka yang paling kecil berapa? 1. Ada enggak angka yang lebih kecil dari 1? Tidak ada. Angka yang paling besar berapa? Ada angka yang lebih besar dari 9? Tidak ada. Inilah bismillahirrahmanirrahim. Artinya Al-Quran ini menjawab seluruh persoalan hidup dan kehidupan manusia, dari mulai yang terkecil sampai yang terbesar. Umat Islam, jangankan mau bekerja, mau buang air besar saja ada hukumnya apa enggak? Urusan buang air besar aja ada hukumnya. Mau meludah itu enggak boleh ke sebelah kanan. Harus ke sebelah kiri. Meludah aja ada hukumnya. Jika di sebelah kanan ada orang, boleh ke sebelah kiri. Jika di sebelah kiri ada orang, boleh ke sebelah kanan. Jika di sebelah kanan kiri ada orang, depan belakang ada orang, maka meludahnya ke dalam sini. Maka kantong baju itu pasti sebelah kanan. Sebenarnya kantong baju itu awal diciptakannya untuk menaruh ludah. Walaupun sekarang berubah fungsi untuk menyimpan uang bagi yang punya uang. Dan yang kedua, angka 19 itu adalah sebagai barometer. Untuk memastikan Al-Quran itu asli, Al-Quran itu kalimatnya harus bisa dibagi dengan 19. Berapa jumlah surat dalam Al-Quran? 114 itu adalah perkalian dari 9 kali 6. Berapa lafaz ismi di dalam Al-Quran? 19. 19 itu adalah perkalian. 9 kali 1 adalah 19. Berapa jumlahnya lafaz Allah di dalam Al-Quran? 2698 adalah perkalian 19 kali 142.
Berapa jumlahnya lafaz Ar-Rahman di dalam Al-Quran? 57 itu adalah perkalian dari. Berapa jumlahnya lafaz Ar-Rahim di dalam Al-Quran? 114 itu adalah perkalian dari 19 yang dikali 6. Maka di dalam Al-Quran ada kadang-kadang kita membaca sebuah ayat yang tidak enak sebenarnya dibaca. Wallahu ghafurun halim. Yang enak itu ghafurun halim apa ghafurur rahim? Yang enak itu ghafurur rahim sebenarnya. Cuman Allah tidak meletakkan kalimat rahim di situ. Karena kalau kalimat rahim di situ diletakkan, maka jumlah lafaz ar-rahim di sini menjadi kacau, tidak bisa dibagi dengan 19. Maka Allah letakkan wallahu ghafurun halim. Itu pertanda Al-Quran yang asli. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Dipandang dari kacamata nahu dan sorob, boleh dibaca 9 wajah. Yang pertama, kalian perhatikan harkat yang terakhir dari Rahman Ar-Rahim. Yang pertama boleh Rahmanur Rahimu. Yang kedua Bismillahirrahmanir Rahim. Yang ketiga Bismillahirrahmanirrahim. Yang keempat Bismillahirrahmanirrahim. Yang kelima Bismillahirrahmanirrahim. Yang keenam Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketujuh Rahmanir Rahimi. Yang kedelapan Rahmanir Rahimu. Yang kesembilan Rahmanir Rahima. Ada yang sama enggak? Tidak ada. Tetapi yang sah boleh dibaca hanya 7, yang 2 batal. Karena kaidahnya iyun sobar rahmanu ayur tafa fal jaru fir rahimi qat an munia. Kalau lafaz rahman dirofakkan seperti ar-rahman di sini, rahmanu au yurtab atau dinasabkan rahmana, maka fal jaru fir rahimi qat manunya tidak boleh ar-rahim dibaca kasrah. Yang tidak boleh bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua bismillahirrahmanirrahim, itu yang tidak boleh. Itu pandangan dari kacamata nahu dan sorob. Dipandang dari kacamata fikih, bismillahirrahmanirrahim itu hukumnya ada 6 hukum. Yang pertama wajib. Membaca bismillah itu wajib di mana? Ketika kita membaca Fatihah di dalam sholat. Referensinya ada hadis Nabi Muhammad SAW. Apa kata beliau? La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab wa bismillahi minhu. La sholata, tidak sah sholatnya. Liman lam yaqra, kepada orang yang tidak membaca bi Fatihatil kitab, surat Al-Fatihah. Dan Fatihah itu sendiri Allah yang menyatakan bismillahirrahmanirrahim walaqad atainaka sab'an minal masani wal qur'anal adim. Dan sungguh telah aku berikan kepadamu wahai Muhammad sab'an 7 ayat minal masani yang selalu diulang-ulang. Fatihah itu selalu diulang-ulang, Dhuhr, Asar, Maghrib, wal qur'anal adim. Jadi dalam pandangan saya, dalam pendapat saya, kalau baca surat Al-Fatihah tanpa bismillah, maka surat Al-Fatihah itu tidak sah. Karena Allah yang mengatakan 7. Karena tanpa bismillah, berarti surat Al-Fatihah tidak lagi 7, tetapi hanya 6 ayat. Itu menurut kita, madhab Syafi'i. Yang kedua, baca bismillah itu sunnah. Ketika mau berbuat hal yang baik. Rasulullah SAW mengatakan, Kulu amrin dibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim. Waktu setiap perbuatan yang baik harus diawali dengan bismillah. Karena kalau tidak, maka perbuatan baik itu menjadi naqisul barokah, kurang barokah. Jadi kalian kalau mau berangkat ngaji ke sini dari rumahnya, melangkahkan kaki harus bismillahirrahmanirrahim. Besok mau sekolah, berangkat dari rumah, kaki kanan terlebih dahulu, seraya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Mau kerja, berangkat dengan kaki kanan, mengucapkan kalimat
Bismillahirrahmanirrahim. Mau apel ke ceweknya, jangan bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, lafaz bismillah itu hukumnya sunnah kifayah. Di mana sunnah kifayah? Mau berbuat hal-hal yang baik yang dilakukan secara berjamaah. Semacam kita mau makan bareng, mau makan bersama. Kapan kita makan kebuli bersama? Belum. Kayaknya belum cair nih. Ketika makan kebuli bersama, makan bersama, ada seseorang yang sudah baca bismillah, sebenarnya yang tidak baca pun tidak dituntut. Itu sunnah kifayah. Tapi kalau mau baca, silahkan. Sebagaimana mensolatkan mayit, itu kan fardu kifayah. Yang penting di daerah kita ada yang mensolatkan, yang tidak mensolatkan tidak dosa. Karena sudah terwakili dengan kifayah tadi. Tapi kalau mau menyolatkan, silahkan dapat pahala. Itu namanya kifayah. Definisinya, bihaisu fa'alal ba'du saqatal harju anil baqi. Yang keempat, baca bismillah itu jawaz, sunnah. Di mana sunnahnya memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain yang sama manfaatnya. Seperti saya pindahkan laser saya dari sini ke sini, dari sini ke sini, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Bagi saya laser itu di kanan atau di kiri sama saja manfaat. Mau pakai bismillah silahkan, mau tidak juga silahkan. Yang kelima, baca bismillah itu makruh. Kapan baca bismillah makruh? Ketika mau melakukan perbuatan yang menjijikan. Seperti buang angin. Mau kentut, bismillahirrahmanirrahim, tut kentut, makruh. Apalagi kentutnya di depan mertua, bukan lagi makruh, itu ditabok mertua. Mau buang ingus, bismillahirrahmanirrahim, cerot buang ingus, makruh. Enggak boleh. Yang keenam, baca bismillah itu haram. Tidak boleh bismillah, di mana apabila hendak berbuat maksiat seperti apel. Oh, mau apel biar sukses orang tuanya baik, bismillahirrahmanirrahim, haram. Maling, mau maling biar sukses, tidak ketahuan sama orangnya, haram. Judi, banting balak 6 biar kena, bismillahirrahmanirrahim, haram. Dan sebagainya. Belum selesai cok ini. Dipandang dari kacamata hikmah dan di dalam kitab yang lain masih ada, cuman sayanya sudah capek duluan. Untuk pertemuan perdana ini saya sampai di sini dulu dan saya ingin mengajak kalian untuk bareng-bareng membaca bismillah dengan keadaan tasheh dan tafsih. Coba perhatikan dulu ucapan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bis tipis. Bis. Bukan wis, bukan. Walaupun kalian orang Jawa jangan wis. Tapi baca dengan tipis. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Udah disimak? Ya. Coba ikutin saya. Saya contohkan sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi. Haknya, desahnya belum keluar. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terakhir.
Pesan saya, bacalah selalu bismillah. Ini belum selesai, nanti bahkan lagi mau tidur juga bismillah. Walaupun orang yang menghina kita nggak apa-apa. Ada sebuah cerita. Seorang ustadz mau ceramah ke tempat yang jauh. Karena ustadz itu belum punya kendaraan seperti saya. Akhirnya ustadz itu naik bis. Begitu bis berhenti di halte, ustadz itu menaikkan kakinya dengan mengatakan bismillah. Ternyata di dalam ada seorang pastor. Kata pastor, dasar ustadz blow on. Bas wai kok bismillah. Ustadz dengan keustadannya mencoba bersabar, tidak menjawab. Tapi Allah mentakdirkan ustadz harus menjawab. Dalam perjalanan tiba-tiba turun hujan besar dan halilintar. Begitu ada geledek, sang pastor mengatakan haleluya. Kata ustadz, dasar pastor bego, halilintar disebut haleluya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.